أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita melanjutkan pembicaraan kita mengenai wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan pertama kita menekankan masalah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kesimpulan pembicaraan tersebut atau tujuan pembicaraan tersebut adalah kita merasakan bahwa para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, betapapun kehidupan ini seperti dialami oleh semua manusia adalah medan ujian. Kesimpulannya, mereka adalah hamba-hamba Allah yang tetap tentram, damai, atas dasar Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan tetap menurunkan kedamaian itu, karena merasa ada kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih dahulu menyatakan bahwa Allah sangat-sangat dekat dengan hambanya. Itulah kedamaian. Ada kekuatan, ada kebesaran, ada kemegahan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dahulu para pendahulu kita yang dipimpin oleh Nabi kita, kemudian diteruskan oleh sahabat-sahabat besar yang memimpin kita sebagai umat dalam kesederhanaan mereka, jumlah mereka yang sedikit, dan dalam waktu yang sama kemampuan-kemampuan yang mereka miliki itu dari segala sarana-sarana kekuatan sangat-sangat sederhana. Ketika diancam oleh kekuatan-kekuatan besar, dua imperium Romawi dan imperium Persia, seakan-akan dalam sejarah kehidupan manusia itu tidak akan pernah terlepas dengan keberadaan kekuatan adidaya yang dua. Dan itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kekuatan adidaya menjadi satu, bayangkan sendiri rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wujudkan itu. Itu hiburan bagi hamba-hamba yang beriman. Kalau satu bagaimana?
Seakan-akan sepanjang sejarah itu begitu, sampai kapanpun. Kekuatan adidaya bersama antek-anteknya, sekutu-sekutunya, pada saat itu pernah berupaya untuk menghancurkan, menghilangkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi dengan segala kemudahan dalam waktu yang spektakuler, dua kerajaan itu jatuh di hadapan kekuatan yang sederhana ini. Para sejarawan-sejarawan Eropa, dan kita tahu mereka itu bukan muslimin, yang mempelajari dengan sungguh-sungguh, mau tidak mau mereka mengakui bahwa kekuatan yang muncul di semenanjung Arabia itu kekuatan yang kebangkitannya tidak akan terulang. Kita harus sadar ini. Mereka mengatakan begitu untuk membohongi diri mereka dan membohongi umat manusia. Tiombe yang menyatakan itu. Tiombe yang menyatakan bahwa demikian itu pandangan sejarawan-sejarawan, pemikir-pemikir ulung, yang menyatakan kesimpulannya bahwa sejarah umat manusia terus berjalan dari dahulu sampai sekarang dan sampai kapanpun. Sejarah itu berulang dan berulang. Bahwasanya bangsa-bangsa di dunia ketika dia muncul tidak bedanya dengan kelahiran manusia. Semua manusia. Tidak ada manusia yang begitu lahir jadi dewasa, nggak ada. Tidak ada manusia yang begitu lahir jadi raksasa, tidak ada. Secara natural, normal, bayi kemudian berkembang jadi balita, pelan-pelan meningkat, kemudian jadi remaja, kemudian menjadi seorang pemuda, kemudian menjadi seorang manusia sempurna dengan segala kemampuannya. Tetapi terus berjalan. Akan datang waktu saatnya seseorang melemah, kemudian mati. Terpulang kepada masing-masing menjaga kesehatannya, menjaga dirinya, membangun kekuatan ekonominya, kekuatan politiknya. Itu normal. Semua bangsa-bangsa di dunia, kecuali orang Arab. Mereka garis bawahi, kecuali orang Arab. Ucapan itu tidak benar, penipuan. Kecuali kaum muslimin Islam. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Allah menyatakan begitu. Jika Allah membela kalian, memenangkan kalian, jika Allah mendampingi kalian, fala ghaliba lakum, tidak ada, maka tidak ada kekuatan yang bisa menundukkan kalian. Ini firman Allah. Firman Allah ini berlaku abadi. Kapan saja kaum muslimin
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mendampingi mereka. Mereka kekuatan yang tak terkalahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hamba yang beriman, yaitu muslimin, jika kamu memang merasa terancam dan itu sudah merupakan ketetapan hidup, hidup ini memang begini, hidup ini ujian, antara hak dan batil itu akan tetap ada. Tetapi hak itu adalah suatu kepastian yang tetap ada dan tidak bisa digoncangkan. Kata-kata al-haq diambil dari kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan itu, al-haq itu tidak berubah, tidak berubah. Tertutup iya, tidak terlihat dengan jelas iya, tidak akan pernah hilang. Kita harus imani itu, karena kita beriman kepada Al-Quran. Itu yang harus kita bicarakan terus menerus. Watawasau bil haqqi, saling wasiatlah di antara kalian tentang al-haq, yaitu kebenaran. Kebenaran itu adalah Allah. Kebenaran itu adalah Al-Quran. Kebenaran itu adalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saling berwasiat. Kalau ada gangguan-gangguan, ada kesamaran-kesamaran, sabar, tabah, tetap yakin. Itu maknanya begitu. Tiombe mengatakan kejadian itu tidak berulang. Dia yang mengatakan begitu. Kita yakin berulang dan berulang dan berulang. Jika kita semuanya kembali, atau mayoriti kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita la ilaha illallah murni, tulus, dan pakai pengetahuan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak ada goncangan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ada kegoncangan. Siapa saja orang penting kalau mati, itu ada kegoncangan di masyarakat. Orang penting yang berpengaruh, yang dicintai, kalau meninggal dunia, pasti ada pengaruhnya. Tidak mungkin tidak ada pengaruhnya. Nah, kalau bagaimana yang meninggal dunia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada orang yang seperti beliau. Bagaimana tidak goncang? Sayyidina Umar ibn Khattab saja pada saat itu mengatakan Nabi kita tidak meninggal. Bahkan dia berkata, kalau ada orang yang menyatakan dia sudah meninggal dunia, saya penggal kepalanya. Itu orang munafik. Padahal beliau sudah melihat Rasulullah terbujur di hadapannya. Beliau masuk. Ada istri Rasulullah SAW di situ, Siti Aisyah, menyatakan dia sudah pindah. Rafiqul A'la, ucapan yang terakhir, Rafiqul A'la. Sebelum terakhir itu beliau bangun, beliau berjalan ya, menuju ke jendela. Beliau buka itu tabir ke jendela. Dia melihat sahabat-sahabat itu bersaf akan memulai solat subuh. Beliau senyum kepada mereka semuanya. Mereka pada saat itu terfitnah. Makna fitnah, fitnah itu satu goncangan. Nabi sehat, Nabi sehat, alhamdulillah. Sampai Sayyidina Abu Bakar, kita tunggu sampai Rasulullah keluar. Beliau memandang mereka,
pandangan yang terakhir secara duniawi. Beliau senyum, gembira melihat orang bersop-sop berdiri rapi. Beliau mandatkan Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Kemudian beliau memberikan isyarat kepada Abu Bakar dan semua, salat. Coba bayangkan itu. Bisa-bisa Bapak nggak bisa bangun nanti membangunkan itu. Betapa banyak orang ketika ingat kejadian itu tidak bisa bangun. Bisa hilang tuh kestabilannya. Siapa yang tidak terpengaruh dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Ketika maka Sayyidina Abu Bakar habis itu dia berangkat ke pinggiran kota Madinah. Kan beliau sakit, kok keluar ke pinggiran kota Madinah menjenguk keluarganya di sana, ada istri di sana. Karena ada perasaan kedamaian, Nabi sehat. Artinya sebelumnya itu Nabi, jadi Nabi Allah tunjukkan mengalami semacam dialami oleh manusia. Beliau tidak bisa menggerakkan tangan beliau. Siti Aisyah membacakan kepada beliau surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Mu'awwidhatain, untuk ambil keberkahan ayat-ayat itu untuk diusap. Siti Aisyah kan bisa mengusap badan Nabi dengan bacaannya dan dengan tangan beliau. Bisa kan? Beliau katakan, saya ambil keberkahan dari tangan beliau. Dia baca, dia tiup, kemudian dia pegang tangan Nabi untuk digosokkan ke badannya. Jadi Rasulullah tidak bisa mengusap badannya. Supaya kita tahu tidak ada orang yang lebih kuat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu dari mana kekuatan itu? Dari Allah. Allah ingin menunjukkan tidak ada ujian yang diujikan kepada manusia, kepada muslimin khususnya mukminin, kecuali ujian itu dirasakan oleh Nabi kita dengan cara yang lebih spesial, agar supaya tidak ada kebaikan, tidak ada derajat balasan dari Allah yang meninggikan derajat seseorang kecuali Nabi lebih dahulu mendapatkannya. Jadi apa yang kita rasakan dalam hidup ini, kita sakit, dialami oleh Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang sederhana. Beliau demam kayak kita demam, tapi panasnya tidak sama. Jauh lebih panas. Tidak ada yang bahan yang bisa dijadikan mengkompres Nabi, itu tidak ada. Jadi begitu dicelupkan air, begitu ditaruh di kepala Nabi, begitu kering. Bayangkan panasnya bagaimana itu. Maka Nabi pernah bersabda yang maknanya, apa saja yang kamu alami, kamu ingat aku. Aku hiburan bagi kalian. Jangan pernah merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan kamu, menganggap murah remeh kamu. Bagaimana kamu dengan Allah? Nomor berapa Allah dalam hati kamu? Nomor berapa? Itu nomor yang Allah berikan kepada kamu darinya. Silakan pilih. Di hati kamu nomor satu siapa? Nomor dua siapa? Allah nomor berapa? Bukan masalah waktu sujud saja, bukan. Hidup ini semuanya, berpikir, bercita-cita, program, Allah nomor berapa?
Itulah ukuran kita mau jadi wali Allah atau wali yang lain. Itu yang dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar, dia masuk menjenguk. Pikiran beliau, dia akan ketemu dengan Nabi. Dia akan bergembira sekali pada hari itu. Itu hari kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk, sudah terbaring, sudah tertutup oleh Ummul Mukminin. Tutup sudah. Jadi istri-istrinya sudah pada tahu, keluarga beliau sudah pada tahu, mempersiapkan nanti apa yang harus dilakukan. Sebagaimana seseorang meninggal dunia. Sayyidina Umar masuk, waktu itu masuk bersama Mughirah ibn Syu'bah, sahabat Nabi. Seorang pemberani. Berani-berani memang sahabat Nabi. Tidak ada yang penakut. Begitu takut, dia katakan, "Ya Allah, saya takut." Terus damai. Jadi berani semuanya. Walaupun itu bertingkat-tingkat di antara mereka. Sebagaimana manusia pada umumnya. Beliau masuk bersama Mughirah ibn Syu'bah. Masuk melihat Nabi. Wa Ummul Mukminin mengatakan, "Ya, Rafiqul A'la." Beliau buka, beliau lihat. Tidak ada sedikit pun perasaan Sayyidina Umar meninggal. Tidak ada. Ini Nabi lagi sedang istirahat. Bahkan beliau katakan apa? Nabi pada saat itu bagikan Musa yang menghilang dari Bani Israel. Kemudian Bani Israel bingung sampai menyembah apa? Menyembah anak sapi sebagian mereka. Ada Harun di situ. Ada Nabi Allah. Baru terlambat kepulangannya Musa alaihissalam. Ada abangnya di situ, abangnya juga Nabi dan Rasul. Sayyidina Umar mengatakan ini kerana sebelumnya turun ayat munafikin banyak. Kan surat yang terakhir itu surat Al-Bara'ah, surat Taubah. Paling banyak berbicara tentang kaum munafikin. Sayyidina Umar mengatakan tidak, Allah akan menghidupkan Nabi kita sampai itu habis para munafikin. Sampai umat ini mengatasi problema kemunafikan. Itu bayangan Sayyidina Umar bin Khattab. Betapapun hebatnya beliau, manusia, beliau tetap manusia. Betapa jeniusnya beliau. Itu kesimpulan yang beliau rasakan, kesan yang beliau rasakan. Maka tidak ada orang yang gembira dengan kewafatan Nabi kecuali munafik. Itu yang mereka inginkan, itu yang mereka bayangkan. Beliau karena menghormati istri Nabi yang ada di situ, beliau diam. Kemudian beliau ketika keluar dari kamar Rasulullah SAW bersama Mughirah ibn Syu'bah, Mughirah mengatakan, Nabi kita meninggal. Apa kau? Pegang? Hah? Kau fikir begitu kau? Enggak, bukan. Salah ngomong. Nah, memang takut sama Sayyidina Umar. Enggak takut. Memang Sayyidina Umar mungkin ukuran umumnya lebih berani, lebih tegas. Enggak. Sahabat berani mengatakan enggak. Salah ngomong ya. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Dan dia mengatakan langsung ketika keluar, barang siapa yang mengatakan Nabi mati, saya penggal kepalanya. Penggal kepala seseorang kan ada hukumnya dalam Islam. Maka kita ketika mendengar kata-kata seperti itu bukan kesimpulan hukum. Di hadapan kita ada Al-Quran, ada Nabi, tidak ada tandingannya.
Yang menentukan segala-galanya itu Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu tetap ada batas-batasnya. Betapapun hebatnya, betapapun cinta kita kepada orang itu. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar datang, dia masih ngomong begitu. Sayyidina Abu Bakar tidak gubris itu, langsung berbicara langsung. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, wal hayyul qayyum. Ya. Subhanallah, mungkin ucapan Sayyidina Abu Bakar bukan saja kebenaran, bukanlah ayat Al-Quran yang dia bawa, tetapi memang itu manusia ketika berbicara itu ada pengaruhnya masing-masing. Itu yang membuat Sayyidina Umar tidak berkutik, runtuh, jatuh, tidak mampu berdiri lagi. Sayyidina Abu Bakar itu bisa berdiri dipaksa-paksakan selama hidupnya sampai meninggal dunia. Kalau keluar di muka orang banyak itu dipaksa-paksakan. Tidak mampu dia berdiri, tidak mampu dia berjalan, tapi dia pemimpin. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi betapa ada orang yang lebih cinta kepada Nabi, cinta yang jauh lebih besar, tetapi lebih tegar, lebih kuat. Itu penampilan zahir. Tak bisa seseorang, apalagi sahabat-sahabat Nabi, pernah ketemu dengan Nabi, tak mampu hidup tanpa Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu menikah dengan Asma binti Umais. Ini Asma itu ketika menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu suami yang ketiga. Suami yang pertama abangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ja'far ibnu Abi Thalib, seorang pemuda, beda umur dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib 10 tahun persis. Ja'far ibnu Abi Thalib yang Rasulullah pernah berkata, anta asbahu nasi bi khalqan wa khuluqan. Ja'far, engkau adalah orang yang paling mirip dengan aku, rupamu dan akhlakmu. Yang memimpin kaum muslimin itu hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Itu beliau tinggal di sana bersama kaum muslimin, kemudian kembali ke Madinah. Bukan ke Mekah kan? Kembali ke Madinah, berangkat dari Mekah. Pada saat beliau kembali, beliau langsung ke Khaybar. Sampai ke Madinah langsung berangkat menuju Khaybar untuk ikut jihad. Rasulullah SAW ketika melihatnya, gembiranya luar biasa. Kaum muslimin barusan habis memenangkan perang, menghadapi kelompok Yahudi dan antek-anteknya itu dari kalangan orang Arab, munafikin, Arab yang belum kenal Islam. Yang mendudukan mereka adalah Ali bin Abi Thalib bersama Nabi Muhammad SAW, adiknya. Itu Rasulullah menyambut Ja'far, dipeluknya dan dicium antara kedua matanya. Dan Rasulullah berkata kepadanya, ya Ja'far, aku tidak tahu dengan apa yang paling menjadikan aku gembira hari ini. Dengan kedatanganmu kah? Atau dengan kemenangan besar yang Allah anugerahkan kepada kita? Aku tidak tahu bobotnya mana yang lebih berat. Sampai setingkat itu. Itu adalah suami daripada Asma binti Umais. Ketika Ja'far tewas menghadapi Imperium Romawi yang membawa bendera sebagai pimpinan perang pada saat itu,
dan kekuatan hanya 3.000 menghadapi 200.000 tentara. Imperium Romawi dia membawa bendera sampai terputus tangan kanannya, dia pegang bendera dan komando dengan tangan kiri membawa bendera la ilaha illallah, supaya kaum muslimin tetap kuat ketika melihat berkibarnya la ilaha illallah. Terpotong, dia dekat dengan tangan yang terpotong itu di dadanya bendera. Dia pimpin terus sampai dihujan dengan segala pukulan ke badannya. Sedemikian begitu terputus. Rasulullah SAW menyaksikan perang itu dalam istilah sejarah, dalam istilah Islam namanya syariah. Syariah satu pasukan yang Nabi tidak memimpin langsung. Tidak memimpin langsung namanya syariah. Pasukan yang dipimpin oleh Nabi namanya apa? Ghazwah. Tetapi dalam sejarah ditulis apa? Ghazwah. Ghazwah. Dari sahabat itu, dia syariah bukan ghazwah. Nabi tidak ada di situ. Tapi ketika Nabi SAW di Madinah berbicara tentang peperangan itu, pembicaraannya seakan-akan beliau ada di situ. Beliau cerita satu demi satu yang tewas ini tewas. Kemudian ketika dia bicara tentang tewasnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia gambarkan terpotong begini begitu, semuanya terperinci. Kemudian beliau katakan itu Ja'far terbang, Allah ganti tangannya dengan sayap semacam sayapnya malaikat. Dia terbang, dia sekarang di atas awan Madinah mengucapkan salam kepada kita sekalian. Itu Ja'far bin Abi Thalib, suaminya Asma. Sayyidina Abu Bakar sudah habis iddah, lewat waktunya. Sayyidina Abu Bakar yang menikahi Asma binti Umais. Bukan karena syahwani, bukan. Kalau kita manusia itu mudah sekali nilai orang lain seperti kita nilai diri kita. Jangan. Husnudzanlah kepada kaum muslimin. Jangan. Itu watak kita orang Islam begitu. Beliau menikah dengan Asma binti Umais. Kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan Asma. Sehingga ada sahabat-sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka biasa juga kadang-kadang bercanda. Bukan hidup-hidup tegang terus melulu, enggak. Ada bercandanya juga. Ada yang berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Anda menikah sesudah Fatimah meninggal dunia ini. Anda menikah, Anda Masya Allah tetap pemuda, tetap gagah. Ini mantan istri abang kamu, kemudian dinikah oleh Sayyidina Abu Bakar. Beda umur kamu dengan Abu Bakar itu jauh. Ya enggak? Sayyidina Abu Bakar pantaslah nikah dengan dia. Anda kan nikah juga ngapain? Kenapa tidak cari yang lebih muda-muda begitu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, aku tidak menikah sebagaimana anak-anak muda menikah. Tidak, gampangnya begitu. Tidak. Jadi nikah untuk apa? Untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh Abu Bakar di rumahnya. Sampai ke tingkatan itu mereka mengambil pelajaran dari sesama mereka. Tidak ada orang yang lebih lama dengan Rasulullah semacam Ali bin Abi Thalib. Tidak ada. Tidak ada orang yang lebih melekat pada Nabi semacam Ali ibnu Abi Thalib karramallahu wajhah, yang dipelihara dari umur di bawah 3 tahun, diambil dari ayahnya,
Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ketika lahir, susu pertama yang dia isap itu jari Nabi Muhammad SAW. Wah, Nabi pada saat itu belum jadi Nabi loh, belum. Rasulullah SAW pembawaannya begitu. Dia cintai ini anak, ketika ini anak ngemot-ngemot, dia masukkan jarinya, isap dia, terus isap sampai Nabi tak cabut. Itu namanya keberkahan ya. Sekarang kita mengatakan itu keberkahan dari Nabi SAW, berkah. Ada tidak dalilnya itu? Ada, baca dalam Al-Quran. Kalau kita tidak tahu, jangan cepat-cepat kita katakan itu berkah. Itu apa? Bukan Islam. Jangan dulu ngaji, baca Quran, baca Quran. Subhanallah, tidak ada problema kita kecuali bisa dipecahkan oleh Al-Quranul Karim. Subhanallah, luar biasa. Alhamdulillah. Ucapan pertama yang diucapkan oleh Al-Masih alaihi salam, masih baby itu, sudah menyebutkan keberkahan. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Belum jadi nabi, Allah membuatnya bisa berbicara. Kok kata-kata itu di antara lain yang diucapkan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dia Allah Subhanahu wa taala menjadiku ini berberkah, mubarakan, di mana saja aku berada, di mana saja. Ini siapa? Al-Masih, betul. Nabi yang agung, Nabi yang suci, Nabi yang mulia. Tapi tetap saja Nabi Muhammad lebih besar, lebih spesial. Ini Ali bin Abi Thalib. Kurang apa lagi? Jadi kecil bersama Nabi. Dan beliau mengatakan, aku kalau sama Nabi, kita bicara terus. Aku yang berbicara. Kalau aku diam, dia yang berbicara. Dia yang berbicara. Itu hubungannya begitu. Tetapi tetap manusia itu belajar dan belajar. Beliau kata, kenapa saya menikah dengan Asma? Untuk mengetahui Abu Bakar itu di dalam rumahnya bagaimana sih orangnya. Kalau di luar kita tahu, kita bersahabat dengan beliau, kita menemani beliau. Mereka bertanya kepadanya, emangnya sudah dapat? Dia bilang sudah. Apa yang kamu dapati? Beliau katakan kesimpulannya itu yang paling penting untuk disampaikan ketika ditanya. Asma berkata kepadaku, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu kalau keluar ke rumah, kamu tahu kan bagaimana beliau di luar. Tapi begitu beliau masuk ke rumah, masuk, pintu dibuka, runtuh, nangis. Nangis. Saya enggak mampu ya Allah. Enggak mampu saya berpisah lebih lama dengan kekasihmu, kekasihku. Enggak bisa hidup saya. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini pembicaraan tentang goncangan umat dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak ada goncangan. Itu yang menyebabkan sahabat pada saat itu ya sedemikian rupa. Goncangan yang paling mencolok itu Al-Ansar, pembela-pembela Nabi yang bertekad untuk mengorbankan segala-galanya demi Nabi, demi misi yang beliau sampaikan. Begitu meninggal Rasulullah, mereka mengatakan habis sudah, kita dalam keadaan bahaya. Bahaya, itu kesimpulan umum mereka. Ini bahaya, bahaya. Kita tidak lagi sama kayak dulu. Itu salah sebetulnya ya, tapi itu perasaan. Kehilangan Nabi Muhammad itu pengaruhnya luar biasa soalnya. Tidak kayak dulu lagi kita ini. Ya kita akan masing-masing. Kita dahulu sebelum datang Nabi, kita kerjanya apa?
berperang terus. Kemudian dengan Islam kita berdamai, kita terancam oleh tetangga kita ini, Ahlul Kitab, orang Yahudi. Dengan kecerdasan mereka, dengan kecerdikan mereka, dengan kekayaan mereka, kita selalu dalam kacau balau. Pakai cepat-cepat kita menunjuk siapa ini, kita ini bagaimana. Kita harus menunjuk pemimpin sekarang ini juga. Harus ada kesepakatan. Itu kesalahan besar sebetulnya, tetapi kesalahan yang dimaklumi dan dimaafi. Kehilangan Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat yang minta, ya Allah, cabut mata ini, hilangkan pandangan saya tidak mau melihat siapa-siapa, tidak mau melihat dunia, ini melihat Nabi, tidak mau diganti dengan yang lain. Itu seorang hamba yang dimerdekakan oleh Nabi, mengabdi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thauban namanya, radhiyallahu taala. Betul dicabut oleh Allah matanya. Nah, saya tidak mau lihat siapa-siapa, ya Allah. Itu termasuk goncangan orang yang tidak merasakan, tidak tahu. Seyogianya kita ini paling tidak membayangkan itu. Cinta menyebabkan itu. Dan itu pula menjadi kekuatan. Karena ingat kepada beliau. Itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Saya ingin menyebut itu kegoncangan dalam hidup ini. Sebagaimana dalam pembicaraan saya yang lalu, kita melihat betapa kegoncangan yang dialami oleh Musa alaihissalam ketika dia melihat keterampilan para tukang-tukang sihir, kan? Ya, kegoncangan sehingga dia melihat hancur umatku. Umatku ini siapa? Orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir yang pada saat itu mabuk cintanya, kekagumannya kepada Fir'aun, yang menghibur mereka dengan aneka ragam hiburan-hiburan supaya mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga misi Musa pun jadi tidak laku. Terus menerus mereka diberikan hal-hal, dibayar, tahu enggak? Cintanya cinta bayaran semuanya. Di sepanjang zaman tetap ada model-model begitu, tetap ada. Sedangkan pertandingan belum selesai, mereka masih mendemonstrasikan mereka punya kehebatan, kecanggihan sihir mereka. Musa alaihissalam, sebagaimana yang kita bicarakan dalam pertemuan kita yang lalu tentang waliullah, takut kalau ini tiba-tiba qada dan qadar bisa terjadi walaupun beliau utusan Allah. Maka dia bilang, ya Allah, saya takut. Jangan sampai, ya Allah, acara ini buyar, tolong panjangkan waktunya. Itu doa sama Allah. Itu kenapa? Takut kalau orang-orang Mesir ini yang sudah Allah katakan innahum kanu qauman fasiqin. Itu Allah sebut 3 kali, kan, di 3 surat dalam Al-Quranul Karim. Allah menyebutkannya begitu, tapi tetap Musa cinta. Ya, siapa tahu besok dia berubah, ya Allah. Allah tidak mengatakan selama-lamanya, sampai mati, sampai kiamat. Dikatakan fasikin, yang sudah keluar dari fitrahnya, sudah lupa sama Allah sama sekali. Di 3 surat, di surat Toha disebutkan, di surat An-Naml, di surat Az-Zukhruf 3 kali. Di surat Az-Zukhruf disebutkan, kau tahu sebabnya apa mereka keluar dari fitrah? Karena hiburan-hiburan yang ditunjukkan kepada mereka. Ayo, kecanggihan-kecanggihan ekonomi, hasil daripada ekonomi yang dibuat. Ketika engkau berbicara tentang tauhid, mereka tidak peduli sama sekali. Maka Musa mengatakan, ya Allah, insya Allah
dengan mukjizat yang kau berikan kepada saya mereka tahu. Maka Allah katakan la takhaf, ya, la takhaf, innaka antal a'la, kau lebih unggul, kau lebih hebat. Itu akan kutunjukkan. Baru damai hatinya. Takut juga, bukan tidak takut, goncang juga. Apakah orang mukminin tidak goncang ketika Rasulullah SAW meninggal dunia? Goncang. Itulah yang terjadi. Maka pemilihan Abu Bakar Siddiq pada saat itu, ya, ditunjuk pertemuan cepat-cepat yang datang bergabung dengan mereka cuma 3 orang dari kaum Muhajirin. Sayyidina Umar yang berinisiatif. Inisiatifnya yang tadi dia tidak percaya Rasulullah meninggal dunia, subhanallah, bangkit berinisiatif, panggil Abu Bakar, cepat jemput dia. Mana dia itu? Oh, nggak kelihatan di sini dia. Dia ketemu sama Abu Ubaidah. Sahabat-sahabat pada di rumah masing-masing, pada duduk di masjid tidak kuat. Sayyidina Utsman duduk nggak bangun-bangun. Sayyidina Utsman tidak bangun-bangun, nggak bisa bangun dia. Rasulullah meninggal dunia. Sesuatu yang besar, bencana. Allah menguji. Datang Sayyidina Abu Bakar, datang. Habis itu Sayyidina Abu Bakar ketika habis mengumumkan itu, kemana nggak tahu ya, sibuk menenteramkan umat. Tapi tiba-tiba yang mendapat berita lebih dahulu itu informasi Sayyidina Umar. Al-Ansar kumpul ngomongnya begini. Sudah jatuh keputusan, bukan tidak. Saat Ibnu Ubadah yang dipilih sebagai khalifah, apa nak goncang itu? Meninggal seorang pemimpin, ini dewannya belum kumpul dengan baik, unsur-unsur musyawarahnya belum terkumpul, tiba-tiba sudah memilih begitu. Bukan itu kegoncangan? Tidak sedikit orang yang menyatakan apa? Sahabat-sahabat Rasul yang kita cintai, yang kita puji-puji, sama aja dengan kita. Dunia ya dunia. Saya sering mendengar begitu. Kita kalau ngomong ini orang insya Allah baik. Sama aja. Kesel. Kenapa? Sedih kenapa? Kita justru disebut orang itu tidak baik, kita katakan insya Allah baik. Mungkin kita kurang memahami dia. Jangan, itu sifat muslim begitu. Bukan saya paling hebat, enggak. Saya belajar dari kecil begitu, alhamdulillah. Dari santri, saya ini santri. Dari masih kelas 1 sudah saya belajar hadis-hadis yang begitu. Hadis-hadis inti. Tak boleh husnudzon kalau salah pun tidak rugi Anda. Selama itu masih masalah pribadi Anda. Tapi kalau masalah umat itu lain, maka itu musyawarah, diskusi, sholat istikharah, bukan main-main ya. Nah, jadi itu banyak orang mengatakan sama saja itu. Ansor begitu kesempatan langsung jadi pemimpin, tak peduli amat sama yang lain. Dasar memang tidak ngaji, tidak membaca tentang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kita sudah diridha belum? Ada jaminan ridha dari Allah kepada as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Itu ada jaminan dalam Al-Quran. Kalau kita beriman kepada Al-Quran, kita fanatik kepada mereka. Mereka bukan maksumin, mereka bukan selamat daripada dosa sekecil apapun. Kita tidak mengatakan begitu. Tetapi Allah ridha kepada mereka, maka kita ridha kepada mereka. Ini yang kumpul ni Al-Ansar ini. Tidak jarang loh. Dan saya ini alhamdulillah ya, bukan saya mau sebut-sebut, saya kan dosen di pasca sarjana. Tidak sedikit yang bakal ambil doktor tuh pandangannya begitu. Pandangannya begitu tuh kenapa? Ngaji tapi tidak tadabbur. Ngaji enggak pertama kali yang tercabut apa? Husnudzon. Saya dahulu tidak pernah itu.
curiga sama mereka begitu, bukan kerana saya waktu itu sudah mengerti Al-Quran betul, enggak juga. Tapi subhanallah, didikan begitu, guru kita bilang jangan, guru kita doa kita, bapak kita doa sama kita. Maka saya katakan bapak-bapak, bacakan ayat Quran kepada anak-anak. Bacakan, itu haknya dia dan kewajibannya bapak. Baca, tadabbur Quran ini penting sekali, penting betul. Nah, itu yang terjadi, itu fitnah yang terjadi. Sudah terlalu panjang saya bicara, belum masuk kepada ayat yang mau saya bacakan, ayat yang merupakan bagian daripada pelajaran kita hari ini. Kan sebelumnya saya berbicara betapa Musa alaihissalam pernah merasakan takut. Saya berbicara kepada bapak-bapak dan ibu-ibu betapa Ibrahim alaihissalam pernah mengalami hal yang sama. Yang akan saya bicarakan kepada bapak-bapak pada hari ini tentang seseorang yang lebih bapak-bapak cintai, ya, di atas cinta bapak-bapak kepada Musa dan di atas cinta bapak-bapak kepada Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, berikan kepada kita kekuatan, dan Allah jadikan kekuatan kita itu untuk patuh kepada Allah, di dalam kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma qawi dha'fana liquwatika wa fi quwwatika. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.